Halo anak-anak muda, laki-laki dan perempuan, remaja, dewasa, dan lansia. Bahkan juga kalau anak-anak kecil yang suka dengar cerita-cerita rakyat. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah cerita rakyat dari sono, di Amanatun. Saya dapat cerita itu dari buku seorang misionaris yang bekerja di Kapan, namanya Cruyer van Als, ditulis tahun 1917. Cerita itu berjudul Vicolo dan Vinesi. Artinya dua orang perempuan bersaudara yang bernama Kolo dan Nesi. Coba perhatikan ceritanya, menarik untuk disimak. Di sono ada seorang Manane. Manane itu dukun tradisional. Namanya Manibu. Dan karena itu dia biasa dipanggil oleh masyarakat Manibu Manane. Suatu saat Manibu Manane bercerita, dulu sekali hiduplah seorang laki-laki dengan istrinya. Mereka memiliki dua anak perempuan, yang sulung bernama Vicolo, adiknya bernama Vinesi. Ayah dan ibu adalah pasangan yang pendiam. Mereka jarang bepergian. Hanya beberapa kali saja mereka pergi ke Sabnala, juga ke Put-Ain. Itu dua kota di Amanatun Utara. Hampir seluruh waktu mereka dipakai bersama anak-anak di rumah atau di kebun. Mereka tidak pernah berbicara dengan hati yang gembira terhadap penduduk Belu yang ada di perbatasan. Mereka juga jarang pergi ke pesta-pesta di malam hari. Bunyi irama gong yang menggoda, nyanyian paduan suara yang menggiurkan, dan pantun-pantun indah untuk mulai berdansa tidak membuat pertahanan ayah Vicolo dan ibu Vinesi hancur luluh. Vicolo dan Vinesi menatap ayah dan ibunya dengan bola mata mereka yang hitam dan bulat, seolah hendak berkata kepada si ibu, "Ayo ibu, mari kita pergi ke pesta. Kita turun ke sana dengan pakaian yang indah, dengan gelang perak di tangan, sisir dalam tari tanduk di rambut, untuk bergabung dengan orang-orang yang sedang bergembira dan berpantun." Tetapi si ibu tetap diam. Saya tidak tahu mengapa ibu dari Vicolo dan Vinesi tidak berniat ke pesta, bahkan juga untuk menemani kedua anaknya. Takut terhadap orang yang minum sampai mabuk? Sebenarnya itu tidak terlalu masalah, karena orang yang pergi ke pesta tidak diperkenankan minum arak. Di wilayah Belu, laki-laki dan perempuan memang suka minum. Setelah itu, mereka suka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tetapi di Sono dan di Sabnala, di Put-Ain dan Lotas, minum arak bukan kebiasaan orang-orang pada waktu pesta. Mereka juga tidak suka melakukan hal-hal yang buruk dan tidak pantas. Karena cinta kepada anak-anaknya, ayah dan ibu memberikan Vicolo dan Vinesi masing-masing seekor kambing. Vicolo memperoleh kambing berwarna hitam dan kambing Vinesi berwarna putih. Kedua binatang ini membuat kakak beradik itu senang dan bahagia. Mereka suka bermain bersama binatang itu, melompat, berlari seperti layaknya seekor anjing dan pemiliknya. Terjadilah satu hari, tidak lama setelah kedua anak itu memperoleh hadiah kambing, ayah dan ibu jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Vicolo dan Vinesi sekarang menjadi anak yatim piatu. Sedih sekali. Mereka mengalami duka cita yang berat karena kehilangan ayah dan ibu. Mereka tidak lagi punya teman untuk curhat selain dua ekor kambing. Mereka berbicara kepada kambing-kambing itu seperti kepada orang tua atau teman. Kedua ekor kambing itu melihat Vicolo dan Vinesi seolah-olah mereka paham apa yang dikeluhkan dan dikisahkan. Jawaban yang mereka berikan hanya satu kata, yaitu berteriak, "Mbe, mbe."
Nah, satu kali sepulang dari kebun bersama kambing, Binesi memanggil kambing miliknya yang putih dan berkata, "Hei kambing, Bibi," bahasa Timur untuk kambing, "bantulah aku menyalakan api tungkuku." Si kambing cukup cekatan menyalakan api dengan tiupan hidungnya. Dia meniup api di tungku yang ada sampai menimbulkan nyala. Bikolo, si kakak, yang baru saja kembali dari kebun dan duduk di atas sebuah batu dalam rumah, melihat kambing putih menyalakan api. Dia berpikir, wow, kalau nanti saya pulang kebun dalam keadaan lelah, saya juga akan memanggil kambing milik saya untuk menyalakan api bagi saya. Bagus kan? Hari berikutnya, waktu pulang dari kebun, dia melihat api di tungku sudah hampir padam. Binesi dan kambingnya tidak di rumah. Kambing miliknya tidak pernah dia bawa kalau pergi bekerja. Kambing itu dibiarkan tinggal saja di rumah. Bikolo memanggil kambing hitamnya dan berkata, "Hei, Bibi." Bibi itu kambing ya dalam bahasa orang Timur. "Ayo tiupkan api. Saya sangat lelah." Tetapi kambing itu hanya memandang pemiliknya dengan mata yang bulat. Dia tidak berbuat apa-apa kecuali berteriak, "Mbeh, mbeh." Si kambing tidak tahu cara menyalakan api. Sehingga Bikolo harus bangun untuk membuat api bagi dirinya. Waktu Binesi dan kambing putihnya kembali ke rumah, Bikolo bercerita bahwa kambingnya tidak bisa menyalakan api. Lalu dia mengusulkan agar kedua kambing itu untuk selanjutnya harus selalu dibiarkan tinggal di rumah. Supaya kalau mereka pulang dari bepergian bisa ada seseorang yang menyalakan api bagi mereka. Tetapi Binesi tidak setuju dengan usulnya itu. "Tidak, kambing itu adalah milik saya. Jadi kemanapun saya pergi, dia akan pergi bersama saya. Karena dia harus melayani saya." Begitu kata si Binesi. Bikolo tidak terima. Dia juga tidak melatih kambingnya untuk mengerjakan apa yang dia mau. Apa saja yang Bikolo inginkan, dia selalu saja meminta Binesi melakukannya. Dia memperlakukan adiknya seperti seorang majikan terhadap budak perempuannya. Dia selalu saja mengambil sisir perak milik Binesi untuk dipakainya. Begitu juga mutisala, gelang tangan, kalung, kain tenunan, seolah-olah semua itu miliknya. Sekarang Bikolo juga ingin menguasai kambing Binesi. Kambing Binesi mulai menjadi lelah sama seperti tuannya. Tidak, itu tidak boleh terus berlanjut. Binesi tidak terima diperlakukan terus-menerus seperti itu. Bikolo menyembunyikan kemarahannya. Dia berkata, "Oke, saya tidak akan melakukan hal itu lagi." Tapi satu hari Bikolo menyuruh Binesi pergi ke kebun yang jauh dan berkata, "Pergilah ke kebun ayah dan ibu. Ambillah bagi kita satu bakul penuh berisi semangka." Karena Binesi harus menyeberang 2 buah sungai yang lebar yang masih dipenuhi air karena musim hujan, dia berkata, "Leko tataf." "Baik kakak. Tapi maukah kau menjaga api tetap menyala dan juga merawat kambing putih milikku?" Binesi pergi, tidak ditemani oleh kambingnya seperti biasa. "Iya, saya akan melakukannya," kata Bikolo. Binesi berangkat ke kebun dengan membawa sebuah bakul. Waktu Binesi sudah lumayan jauh, Bikolo mengambil kambing putih milik adiknya. Ia memandikan kambing itu dengan zat pewarna
yang biasa dipakai untuk mewarnai benang kain tenun. Sehingga kambing Binesi sekarang berwarna hitam. Menjelang malam, Binesi pulang dari kebun. Dia tidak membawa pulang apapun. Perjalanannya sia-sia. Dia meletakkan bakul kosong itu, mengeluh karena capek dan tidak beruntung. Dia duduk di atas pangku sambil memandang kakaknya. Si kakak sedang menyalakan api, tetapi setelah berkali-kali ditiup, tetap saja api itu tidak menyala. Setelah cukup mengambil istirahat, Binesi memanggil kambing miliknya. Kambing itu datang. Tetapi nyatanya itu kambing berwarna hitam, bukan kambing miliknya. Yang datang justru kambing Bikolo. Sekali lagi dia memanggil. Juga tetap saja kambing Bikolo yang berwarna hitam yang muncul. Kambing itu meletakkan kepala di pangkuan Binesi. Waktu diperhatikan ternyata memang itu kambing miliknya. Tetapi mengapa seluruh bulunya sudah menjadi hitam? Setelah diperiksa ternyata tubuh kambing itu dicelup dalam cairan pewarna kain tenunan. Binesi terkejut dan menaruh belas kasihan pada kambing miliknya yang hampir tidak dia kenali itu. Oh, sial sekali nasibmu, kambingku malang. Oke, pergilah untuk menyalakan api. Karena api itu tidak mau menyala, betapapun Bikolo, kakakku sudah hampir kehabisan tenaga menyalakannya. Kambing itu pergi ke tungku. Di batang kayu yang sedang berasap, dia meniup berulang-ulang. Sialnya, api tidak juga menyala. Maka Binesi menjadi sedih dan juga marah. Dia bertanya kepada Bikolo, "Kakak, apa sebabnya sampai kambing milikku ini bulu-bulunya menjadi hitam? Karena saat pewarna pencelup benang dan tidak lagi bisa menyalakan api." Si kakak tersenyum sambil tertawa. "Apa urusanku dengan kambing?" Dia menendang periuk berisi cat pewarna dengan kaki depannya. Periuk itu melayang tinggi lalu jatuh ke tubuhnya. Itu sebabnya bulu-bulunya berwarna hitam terkena cat itu. Binesi berkata, "Iya, tetapi kepalanya hitam, kakinya hitam, ekornya juga hitam. Bahkan perut bagian bawah juga hitam. Bagaimana mungkin itu terjadi karena sebuah kecelakaan? Saya tahu kaulah yang mengecat seluruh tubuh kambing itu dengan cat berwarna. Kau memang saudaraku yang berhati busuk. Saya tidak terima perlakuan ini. Kau tetap saudaraku, tetapi perbuatanmu itu tidak bisa aku terima." Maka terjadilah permusuhan antara kedua bersaudara itu. Pagi berikutnya, keduanya masih tetap marahan. Setiap kali Binesi melihat kambing miliknya, dia masih merasa sedih dan panas hati. Lalu Binesi berkata, Bikolo berkata, "Kasihan sekali, kau punya kambing berwarna putih. Ya suruhlah kambing itu menyalakan api." Karena dipanas-panasi, Binesi menjadi rindu kepada ayah dan ibu. Dia lalu pergi dari rumah untuk mencari kedua orang tuanya. Dia mengambil sebuah tuke. Tuke itu tabung dari bambu. Bulir jagung secukupnya dan air minum. Benda-benda itu dia gantung di bahu dan mulai turun ke gunung ke arah barat, menuju Gunung Mutis, puncak tertinggi di Pulau Timor. Karena di sana roh orang mati berkumpul untuk bergilir menunggu kesempatan naik ke langit, bertemu Wisneno atau Allah yang Maha Tinggi. Selama hidup, ibu pernah bercerita bahwa beberapa roh yang orang mati bisa juga naik ke langit, ke tempat tinggal Wisneno,
melalui beberapa pohon. Waktu Binesi tiba di sebuah pohon gewang, dia berdiri dan berkata kepada pohon gewang itu, "Hei Tuan Gewang, apakah kau cukup kuat untuk membawa saya ke langit? Saya sangat rindu ke sana bertemu ayah dan ibu. Saya akan memberitahu caranya engkau pergi ke sana." Gewang berkata, "Gadis manis, apa sebabnya kau ingin pergi ke langit? Ayah dan ibu saya sudah lama mati. Saya tidak punya siapa-siapa, jadi saya ingin ke sana bertemu mereka." Gewang ikut berduka mendengar Binesi. Dia menjawab, sedih sekali. Tetapi saya tidak terlalu kuat. Coba kau temui pohon ijuk. Dia mungkin lebih kuat dari saya." Binesi pergi mendapatkan pohon ijuk dan meminta apakah dia bisa membawa Binesi ke langit. Dia cukup memberi tumpangan. Binesi yang akan menunjukkan rute. Pohon ijuk menjawab, "Anak manis, mohon maaf. Coba pergi ke pohon lontar. Tubuhnya lebih kuat dan tinggi." Binesi menuju pohon lontar dan bertanya, "Hei pohon lontar, maukah kau membawa saya? Saya dengar dari pohon ijuk bahwa tubuhmu sangat kuat. Saya mau pergi ke langit bertemu ayah dan ibu. Saya akan naik ke atasmu supaya kau bawa saya ke tempat ayah dan ibu. Bolehkah kau membantu saya?" Tetapi pohon lontar berkata bahwa dia tidak cukup kuat. Lontar menasihati Binesi untuk mencoba menghubungi pohon pinang. Belum juga Binesi sampai ke dekat pohon pinang, pohon itu sudah bertanya, "Hai gadis manis, kau mau pergi ke mana?" Pohon pinang penuh rasa ingin tahu. Dia selalu ingin tahu apa saja, untuk kemudian dia ceritakan yang dia tahu itu kepada pohon-pohon lain yang ada di sekitarnya. Binesi menjawab, "Tuan Pinang, saya mencari ayah dan ibu." "Di mana ayah dan ibu Anda berada?" "Oh, kasihan sekali. Saya malang dalam hidup. Ayah dan ibu saya sudah mati. Mereka sudah pergi ke Wisneno. Saya sebatang kara di dunia. Kalau kau mau, bantulah saya untuk membawa saya ke ayah dan ibu." "Oh, minta maaf gadis cantik. Potongan saya ini tidak cukup kuat. Saya justru menganjurkan kau ke pohon kelapa. Agaknya dia akan bisa membawamu ke Wisneno karena tubuhnya kuat dan tinggi." Binesi pergi ke pohon kelapa yang agak jauh di sana. "Hei Tuan Kelapa, maukah kau menolong saya? Saya sangat sedih dan sekarang mencari ayah dan ibu untuk menghibur saya. Saya datang meminta bantuanmu untuk membawa saya bertemu ayah dan ibu. Mereka ada di Wisneno. Maukah kau melakukan kebaikan untuk saya?" Binesi tidak perlu menunggu lama, karena pohon kelapa segera menjawab, "Aduh, sayang sekali karena saya tidak terlalu kuat untuk membantumu. Mohon maaf sebesar-besarnya." Lalu pergilah Binesi, hatinya sangat sedih. Dia tidak lagi memperhatikan jalan. Binesi terantuk pada sebuah batu. Dia jatuh ke tanah, kakinya terasa sakit. Ternyata lututnya terkilir. Binesi menjeret tubuhnya dengan sebatang tongkat agar sampai ke sebuah batu besar. Dia duduk di atas batu itu dan mulai meratap. Aduh, aduh, betapa susahnya hidupku. Pohon kelapa tidak kuat. Pohon pinang tidak kuat. Pohon ijuk, pohon gewang
Juga pohon-pohon lain tidak kuat membawa saya. Bagaimana saya bisa datang ke langit untuk bertemu ayah dan ibu? Karena letak Gunung Muti sangat jauh dan saya tidak punya anjing untuk menjadi penunjuk jalan ke sana. Yang membuat dia makin sedih ialah karena kakaknya. Dia sangat tidak suka melihat wajah kakaknya. Dia tidak bisa lagi pulang ke rumah. Jadi dia akan tinggal di batu itu. Di sana dia tidur di bawah atap langit. Dalam kesedihan, duka dan air mata jatuh di atas batu dan tertidur lelap. Lama sekali dia tidur. 3 hari kemudian dia bangun dan melanjutkan perjalanan. Sekarang dia harus menggunakan tongkat. Kakinya terasa sakit sekali. Dia tiba pada sebuah pohon sene babuni. Itu pohon yang memiliki bunga yang banyak lalu mengeluarkan aroma yang wangi ketika waktu berbunga. Dan biasanya bau wangi itu muncul di malam hari. Dia pergi pada sebuah pohon sene babuni. Pohon itu dikenal karena harumnya yang menyebar dari bunganya. Juga warna daun pohon itu menarik hati. Pohon sene babuni bertanya, "Hei si kecil, mau kemana kau?" "Oh, pohon sene babuni, engkau adalah pohon paling wangi yang aku kenal. Bau harum menyenangkan semua pohon lain. Maukah kau melakukan sesuatu untukku?" "Terima kasih, nona kecil. Kau membuat saya bahagia." Tapi apakah bantuan yang kau mau minta dariku, nona kecil?" "Ya, saya mau minta sesuatu yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Saya ingin sekali pergi ke ayah dan ibu. Hidupku terlalu berat dan menderita. Kakak perempuan saya sangat membenci saya. Dia mengecat tubuh kambing saya dengan cat pewarna benang, sehingga kambing itu tidak bisa lagi menyalakan api bagi saya. Sekarang kaki saya terkilir. Saya benar-benar tidak bisa menanggung kepedihan hati dan penderitaan fisik. Kalau bau wangimu akan berkurang karena menolong saya, jangan peduli dengan permohonan tadi." "Oh, kasihan sekali ya. Rupanya kau benar-benar anak malang. Kalau saya seorang gadis kecil seperti kau, tentulah saya tidak akan kuat menanggung kebalangan itu. Mari, naiklah ke atas dahan paling tinggi di batangku. Saya akan membawamu naik ke langit, bertemu ayah dan ibumu." Wow, betapa sukacita dalam hati Nesi. Dia menari dan bernyanyi sambil berkata, "Oh, betapa bahagianya hatiku." Binesi segera bersiap memanjat. Tetapi dia menghentikan langkahnya dan berkata lagi, "Tuan pohon sene babuni, tunggulah sebentar. Saya ingin memberimu sedikit dari makanan yang saya bawa." Lalu dia menebarkan beberapa bulir jagung ke pangkal pohon itu. Juga sedikit minuman dari tabung bambu yang dia bawa dari rumah. Pohon sene babuni tersenyum bersukacita karena daun-daunnya bergoyang. Pohon itu berkata, "Kau memang seorang nona kecil yang baik hati." Lalu mulailah Binesi naik ke pohon itu dan duduk di salah satu bunga yang ada di puncaknya di antara aneka bunga yang berwarna indah. Mulailah Bidesi bernyanyi, sene babudi, mutun mekikau, butol mekikau, au nao od au ama, au eina." Yang artinya, sene babuni. Bawalah saya naik menjumpai ayah dan ibu. Sene babuni melepaskan satu dari akar kecilnya. Binesi bernyanyi lagi. Suaranya tenang, penuh penghayatan.
Sene babuni melepaskan lagi akarnya yang besar. Binesi bernyanyi, sene babuni, mutun meki kau, mutol meki kau, au het nao, au ama, au ena. Begitulah dia terus bernyanyi. Lalu sene babuni bertumbuh makin tinggi, terus bertumbuh makin tinggi. Mulanya mulai lebih tinggi dari Gunung Mutis, lalu mencapai awan, dan akhirnya sampai ke langit. Di situ pohon itu berhenti bertumbuh. Lalu semua kuncup bunga dari pohon itu mulai terbuka. Baunya yang wangi menyebar aroma lebih kuat dari aroma yang dikeluarkannya ketika di bumi. Sehingga semua penduduk langit berkumpul untuk mengagumi bunga dan aroma itu. Ayah dan ibu Nesi pun datang. Si ayah berkata, "Hai istriku, ciumlah bau itu. Pohon sene babuni. Sene babuni naik ke langit membuat kita semua bahagia." Dan Wisneno berkata, "Oh, saya mencium aroma wangi yang berasal dari pohon sene babuni. Baiklah kita pergi untuk melihat apakah pohon itu tumbuh sampai ke langit." Lalu pergilah Wisneno untuk melihat apa yang terjadi. Binesi masih saja duduk di salah satu kelopak bunga yang ada di batang pohon itu. Wisneno sangat terkejut melihat Binesi. Dia berkata, "Hei, siapa nona kecil ini?" "Oh ya, saya kenal dia. Ini Binesi. Di mana ayah dan ibunya?" Tuan, Wisneno, kami ada di sini." Wisneno berkata, "Ayah dan ibu, ini anakmu. Tanyakan dia mengapa dia naik ke langit. Bukankah kita tidak memanggil dia kemari?" Si ibu bertanya kepada Binesi, "Anakku, bagaimana cara kau sampai di sini? Di mana kakak perempuanmu?" "Ahoi ayah, ahoi ibu. Saya sangat sedih dan menderita. Bikolo sangat jahat terhadap saya. Saya tidak melakukan hal yang jahat apapun terhadap dia. Dia mengecat bulu kambing saya dengan zat pewarna benang, sehingga kambing itu tidak bisa lagi menyalakan api. Karena hati saya sedih dan sangat terluka, saya datang ke sini karena merindukanmu. Saya tidak ingin lagi pulang. Kaki saya sudah lemah karena berjalan dan terkilir." "Anakku, tidak semudah itu jalan keluarnya. Saudara perempuanmu juga tidak bisa kau tinggalkan begitu saja. Adalah lebih baik kau kembali ke pohon sene babuni untuk pulang ke saudaramu." "Oh ibu, saya tidak ingin pulang. Tidak, saya ingin tinggal di sini dengan ayah dan ibu. Bikolo jahat. Dia tidak mencintai saya. Saya akan minta kepada Wisneno. Kalau Wisneno mengizinkannya, saya ingin menetap di sini seterusnya." "Baik anakku. Ayah dan ibu juga akan menyampaikan permintaanmu kepada Wisneno. Semoga Wisneno memberikan keluasan." Wisneno mendengar percakapan orang tua dan anak. Wisneno berkata kepada ayah dan ibu, "Baik, biarlah dia tinggal di sini seterusnya." Demikianlah Binesi menetap di langit untuk seterusnya. Tetapi sene babuni harus kembali ke bumi supaya membuat manusia bersukacita dengan aroma bau dari bunganya. Wisneno mengikat pohon itu dengan seutas tali yang sangat kuat, lalu perlahan-lahan menurunkan pohon itu sampai dia benar-benar kembali berada di tempat semula dia tumbuh. Anak-anak muda, laki-laki dan perempuan, remaja, orang tua dan lansia. Itulah cerita dari Timor. Cerita itu saya namakan
perumpamaan tentang doa. Terima kasih atas perhatian.